definisi syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Secara bahasa Indonesia artinya menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan keistimewaan atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Jadi lafal syirik sendiri sebagaimana perkataan As-Sun'ani mengisyaratkan bahwasanya syirik adalah mengambil sekutu, mengambil tandingan. Ya, makanya dalam lafal-lafal nusus Allah mengatakan fala tadribu lillahil amsal. Jangan kalian mengambil amsal yang semisal bagi Allah. Ya. Fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian mengambil nid sama saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam suatu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi niddan?" Kau jadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, "Aj'altani lillahi idlan?" Kau jadikan aku sebagai penyaing bagi Allah Subhanahu wa taala. Waktu ada seorang sahabat berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Karena kehendak Allah dan kehendak Engkau wahai Muhammad. Maka Nabi marah. Nabi berkata, "Aj'altani lillahi niddan?" Kau jadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain, "Aj'altani lillahi idlan?" Kau menjadikan aku pesaing bagi Allah. Kalau idl itu dalam idlani dalam bahasa Arab, kalau seorang naik onta atau naik himar, kemudian dia taruh barang di himar tersebut, kantong kanan, kantong kiri. Ya, diusahakan untuk seimbang supaya himar tersebut tidak miring sebelah. Ya, itu namanya idlan. Dua idl. Ya. Kata Nabi, kau menjadikan aku pesaing bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik itu bukan menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah. Itu namanya bukan syirik. Secara bahasa, syirik itu engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Jadi kalau ada orang ateis, pada dasarnya dia bukan orang musyrik. Ya, pada dasarnya bukan orang musyrik. Karena secara bahasa namanya orang musyrik itu orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya ya, Nasrani dikatakan musyrikin. Kenapa? Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut dengan musyrikin. Ya. Makanya orang yang meskipun berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada selain Allah, maka itulah namanya kesyirikan. Ini perlu kita pahami. Lafal syirik itu artinya mengambil saingan, tandingan, pembanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita sampaikan juga bahwasanya tauhid agar mudah dipahami dibagi menjadi tiga, namanya tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-uluhiyah secara sederhana maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ar-rububiyah maknanya tidak ada yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Tauhid al-asma sifat artinya tidak ada yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha mendengar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha bijak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid asma sifat. Dan itu yang kita sebutkan dalam Al-Quran kalau kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma sifat. Hanya Allah yang menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Tidak ada zat lain bersama Allah. Maka dia Maha Esa dalam hal ini. Oleh karenanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Maha Esa dalam uluhiyahnya, tidak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Dia yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha tahu hal gaib, maha memberi rizki, cuma Allah semata. Itu tauhid. Dari situ kata para ulama, kesyirikan juga secara global bisa kita klasifikasikan menjadi tiga. Syirik dalam tauhid uluhiyah, syirik dalam tauhid asma wa sifat, syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Ini bagian secara global. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah, tatkala seorang meyakini bahwasanya
ada yang menciptakan selain Allah bersama Allah, itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini bahwasanya ada yang ikut memiliki alam semesta ini bersama Allah, itu syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau meyakini bahwasanya ada yang ikut mengatur alam semesta selain Allah, maka itu adalah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Apakah ada orang-orang zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini? Di antara kaum muslimin saya rasa ada. Contoh di antara syirik rububiyah yang mungkin diyakini oleh sebagian kaum muslimin, meyakini bahwasanya Allah telah memberikan hak otonomi kepada sebagian makhluk untuk mengatur sebagian alam semesta. Seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Sehingga buat mereka takut kepada Nyi Roro Kidul karena mereka meyakini pantai selatan ini dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Seperti keyakinan sebagian orang bahwasanya gunung ini dikuasai oleh sebagian jin atau sebagian arwah. Yang ngatur masalah jin kapan dia meletus, kapan enggak adalah jin tersebut. Inilah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Inilah tauhid dalam syirik dalam tauhid apa? Ar-rububiyah. Dan itu ada terjadi di sebagian kaum muslimin. Ada sebagian orang sudah di gunung, kemudian sudah muncul tanda-tanda gunung tersebut akan meletus. Kemudian disuruh turun, dia tidak mau. Kenapa? Belum ada wangsit. Dia punya keyakinan bahwasanya ada yang mengatur gunung ini. Itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Atau sebagian orang yang harus memberikan sajian kepada pantai selatan. Kalau tidak kasih sajian khawatir Nyi Roro Kidul ngamuk. Ini sama syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Keyakinan dia bahwasanya laut ini dikuasai dan diatur oleh Nyi Roro Kidul, itulah syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Padahal yang mengatur alam semesta semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada siapapun. Bahkan ada malaikat-malaikat yang benar-benar mengatur alam semesta ini, itu semua mereka jalankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat gunung, ada malaikat awan yang mengatur awan, ada yang malaikat mengatur hujan. Namun semuanya mereka hanya petugas menjalankan perintah Allah. Mereka tidak punya hak otonomi untuk mengatur hal-hal tersebut. Paham? Maka tidak boleh seorang kemudian misalnya musim kemarau lama kemudian dia ingin minta hujan, dia berkata, wahai malaikat hujan, turunkan hujan. Syirik atau tidak? Syirik. Mintanya kepada siapa harusnya? Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang perintahkan malaikat untuk turunkan hujan. Padahal malaikat tersebut benar-benar ngatur. Bahkan Allah bersumpah dengan para malaikat, kata Allah, wal mudabbirati amra. Demi para malaikat yang mengatur urusan. Karena memang banyak ya, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur sebagian alam semesta ini, tapi mereka sama sekali tidak punya hak otonomi. Semua hanyalah petugas yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Ada namanya malaikat maut. Kalau antum ingin panjang umur, minta kepada siapa? Malaikat maut atau minta kepada Allah? Hai malaikat maut, jangan dulu datang malaikat maut. Saya belum kawin, malaikat masih jomblo. Nggak boleh, syirik begitu. Syirik. Jadi keyakinan bahwasanya gunung itu diatur oleh sebagian ruh atau sebagian jin, ya, Nyi Roro Kidul misalnya. Atau Nyi Roro Kidul punya suami atau tidak, saya nggak tahu. Ini adalah kesyirikan yang nyata dan ini membatalkan Islam seseorang. Daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau mengatakan kun fayakun, mengerikan. Itu syirik itu. Sejak kapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberi hak otonomi untuk kun fayakun? Wong Nabi Muhammad SAW saja tidak punya kun fayakun. Nabi waktu perang Uhud terluka atau tidak? Terluka. Kalau Nabi punya kun fayakun, dia akan mengatakan, mampus kalian wahai orang musyrikin, maka mampuslah. Tapi tidak. Nabi terluka, Nabi berdarah, ya. Sampai gigi beliau tanggal. Nabi tidak pernah punya kun fayakun. Ya. Kalau Nabi punya kun fayakun, maka tidak ada yang pernah menghalangi Rasulullah SAW. Dan ini keyakinan bahwasanya Abdul Qadir Jailani dikasih kun oleh Allah sehingga dia bisa bilang kun fayakun. Ini syirik akbar. Ini syirik akbar berkaitan dengan rububiyah. Paham? Antum sudah paham rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Paham? Ini secara sederhana seperti itu. Baik. Kita lanjut misalnya syirik akbar dalam tauhid al-asma wa sifat. Al-asma wa sifat maksudnya meyakini Allah memiliki nama-nama terindah yang tidak ada yang menyamai Allah.
dalam nama-namanya karena nama-namanya mengandung makna-makna yang maha tinggi. Makanya dalam Al-Quran disebut wa kana Allahu sami'an basira. Allah mendengar dan melihat. Tetapi kita kalau terjemahkan dalam bahasa kita, maha mendengar, maha melihat. Ada tambahan maha. Sebagai pembeda karena kita juga melihat dan mendengar. Kita juga punya ilmu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam Al-Quran, kita pakai kalimat apa? Maha. Maksudnya dia yang tidak ada yang menyamainya. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Ya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, fa'alul lima yurid, berkehendak melakukan apa saja dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluknya. Kita kalau berbicara saja tentang maha mendengar, kita dari jauh aja sudah enggak bisa dengar. Ya. Ya, orang bicara dari jauh kita sudah enggak dengar ya. Ya. Melihat kejauhan sudah kita tidak bisa lihat. Ilmu juga sangat terbatas. Makanya saya sering sampaikan, bayangkan kalau jemaah haji berkumpul di Padang Arafah, jutaan, 2 juta jemaah haji yang resmi, enggak resmi enggak tahu berapa, yang melanggar peraturan. Taruhlah 3 juta jemaah haji, semua berkumpul di Padang Arafah. Dalam waktu yang sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bahasa. Allah dengar semuanya, Allah Maha mendengar. Allah mengerti satu persatu permintaan mereka. Jangankan mereka bicara, sebelum mereka bicara Allah sudah tahu isi hati mereka. Karena Allah Maha mendengar. Nah, kita enggak mampu. Kita kalau ada 2 orang berbicara pakai bahasa Indonesia dua-duanya, kita bilang sebentar, satu-satu. Mendengar dua-duanya ngomong. Susah kita. Apalagi 2 orang dua-duanya curhat, susah kita. Bilang satu-satu, ente diam dulu, satu dulu. Kalau kita enggak mampu untuk istiab, enggak mampu untuk menguasai. Apalagi 5 orang ngomong, itu semuanya pakai bahasa Indonesia, kita udah bingung. Apalagi satu bahasa Inggris, satu bahasa Jawa, satu bahasa Madura, satu bahasa Rusia, satu bahasa Sunda. Kita bingung. Kita enggak mampu. Meskipun terkadang sebagian orang punya kemampuan sedikit seperti itu. Seperti di Masjid Nabawi sering kita lihat ada guru tahfidz, dia mendengar langsung 3 orang. Semua setoran, bayangkan. Atau salah. Saya juga kadang-kadang ini beneran atau mainan ini orang. 3 orang setoran langsung. Satu surat ini, satu surat ini, satu surat ini. Dia dengar 3-3-nya. Tapi dia paling terbatas sih, kalau udah 10 dia enggak mampu. Tapi kalau 3 dia masih apa? Masih mampu. Kemampuan mendengarnya cuma dari 3 orang. Sehingga kalau ada yang salah, saya bilang kamu salah. Karena kamu salah, subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama, jutaan orang minta dengan berbagai macam bahasa dalam waktu yang sama, Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Itu maksudnya kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang ilmu Allah, Allah Maha ilmu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa Allah tahu. Ya. Seorang daftar suatu tempat pekerjaan, ternyata tidak diterima. Allah tahu seandainya dia diterima, bakalan jadi apa Allah tahu. Jadi ilmu Allah maha. Allah mengetahui hal yang gaib masa depan. Di antara syirik yang berkaitan dengan tauhid adalah semua sifat. Tatkala seorang menganggap orang lain menyaingi kemahaan Allah dalam hal ini. Contoh, kenapa dikatakan orang pergi ke dukun itu kafir? Dari sisi ini. Kata Nabi SAW, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Kenapa? Karena waktu dia pergi ke dukun, lantas dukun menceritakan tentang masa depan, berarti hal gaib atau bukan? Hal gaib. Kemudian dia benarkan, berarti dia telah mensyirikan Allah dari sisi ini, dari sisi tauhid al-asma wa sifat. Dia menganggap ada yang maha selain Allah. Itu yang tahu ilmu gaib bukan cuma Allah, tapi dukun juga tahu. Maka disitulah dia kafir. Paham? Inilah sekedar saya untuk memudahkan antum bagaimana syirik dalam tauhid rububiyah, bagaimana syirik dalam tauhid al-asma wa sifat.
Nah, sekarang kita lihat contoh syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang selalu kita ikrarkan dalam salat kita, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Artinya kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Engkau. Kami tidak beribadah kepada yang lain. Jadi Allah tidak mengatakan, kita tidak berikrar dalam salat kita, na'buduka, kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tidak demikian. Tetapi kita mengatakan, iyyaka na'bud, hanya, ada kalimat hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Karena bisa jadi orang menyembah Allah tapi dia syirik. Ternyata dia menyembah kepada selain Allah juga. Orang-orang Nasara demikian. Mereka menyembah Allah Tuhan Bapa, mereka juga menyembah Tuhan Anak. Dan mereka menyembah Ruhul Kudus. Dan itu kesyirikan. Tetapi namanya tauhid al-uluhiyah, iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Nah, seluruh peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Itu kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah. Contoh, seorang menyembelih kepada selain Allah. Seorang menyembelih kepada selain Allah. Ini adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana kita tidak boleh salat kepada selain Allah, tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, dan itu merupakan kesyirikan, maka demikian pula tidak boleh kita menyembelih kepada selain Allah, karena sembelihan adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka disyariatkanlah ibadah menyembelih ini ibadah yang agung, bahkan dikatakan dia afdalu al-ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling terbaik adalah menyembelih. Kita ada ibadah badaniyah, ibadah berkaitan dengan badan, ada ibadah qalbiyah, ibadah berkaitan dengan hati, ada ibadah maliyah berkaitan dengan harta seperti bayar zakat. Itu ibadah berkaitan dengan apa? Harta. Di antaranya menyembelih. Maka disyariatkanlah penyembelihan-penyembelihan karena Allah. Contoh seperti acara akikah. Acara akikah. Anak kita lahir, kita laki-laki kita potong kambing 2 ya. Bayangkan kalau anak langsung 3 lahir bareng-bareng. Ya. Apalagi istri 3 kembar semua, kembar. Laki-laki semua. Berarti kambingnya berapa? 12. Jangan menghayal Anda. Satu sudah repot. Jadi kita nyembelih kambing karena Allah. Ibadahnya pada sembelihannya. Sembelihannya itu ibadah. Contoh, tatkala hajian, orang berhaji membayar namanya hadiyu. Hadiyu itu hewan yang dibawa, terkadang dibawa dari luar kota, dibawa ke Mekah. Sebenarnya itu sunnah yang berkaitan dengan umrah dan haji. Namun sekarang sunnah umrah bawa hadiyu itu sudah hilang. Orang nggak ada yang melakukan lagi. Harusnya kalau kita mau umrah, kita dari Madinah bawa kambing, dari Indonesia boleh. Kita bawa menuju ke kota Mekah untuk kita serahkan di Mekah dan untuk disembelih dibagikan kepada orang-orang di Mekah. Namun sunnah itu sudah hilang, sekarang tinggal syariat haji. Maka orang haji tamattu harus bayar hadiyu. Mereka nyembelih untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya boleh dimakan. Daging boleh dimakan sendiri, enggak ada masalah. Yang tidak boleh dimakan kalau hewan pelanggaran, melanggar potong kambing tidak boleh dimakan. Tapi kalau hewan hadiyu untuk haji tamattu boleh dimakan. Di antaranya disyariatkan namanya hewan kurban. Hewan kurban itu ibadah intinya menyembelihnya itu. Adapun sedekah dengan dagingnya itu perkara kedua, bukan perkara utama. Paling kira sebenarnya berpendapat mana lebih utama? Uangnya tidak usah beli kambing, kita sedekahkan, atau kambingnya? Kata para ulama, beli kambingnya untuk disembelih karena ibadahnya bukan pada dagingnya. Yang utama pada apa? Sembelihannya. Maka disunahkan seorang kalau menyembelih, nyembelih sendiri. Apalagi dia beli kambing, kemudian dia rawat, kasih makan. Ada perasaan ibadah yang luar biasa. Dia siapkan kambing ini, dia gemukkan kambing ini. Setelah itu hari hanya dia sembelih sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nilai ibadah yang luar biasa.
Ya, bahwasanya dia menyembelih hewan ini yang sudah dia rawat untuk engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang korban boleh makan dagingnya. Dia boleh makan, dia boleh kasih hadiah, dia boleh sedekah. Ini yang menunjukkan bahwasanya inti daripada ibadah korban adalah sembelihannya, bukan sedekahnya. Paham? Sedekahnya oke, tapi yang intinya adalah sembelihan. Maka disunahkan seorang menyembelih sendiri. Karena di situlah nilai ibadah. Nah, ini ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Nah, kalau seorang ternyata menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia syirik akbar, keluar dari Islam. Kata Nabi SAW, la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi, beliau berkata, dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Hadis ini hadis yang mauquf, namun sebagian ulama mengatakan maknanya marfu. Mauquf itu dari sahabat, bukan dari Nabi. Tetapi tatkala Salman Al-Farisi berbicara tentang sesuatu yang gaib, kata mereka tidak mungkin sahabat ini berbicara sesuatu yang gaib kecuali mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis itu dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin. Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa wahai Rasulullah? Seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumil amsanam. Ada dua orang lewat suatu kampung, kampung itu punya berhala. Dan orang kampung tersebut tidak membolehkan seorang pun lewat kampung tersebut sampai menyembahkan sesuatu. Maka dua orang tadi diberhentikan oleh kampung tersebut. Mereka berkata, qarrib, sembahkan sesuatu untuk berhala kami. Yang satu berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu untuk saya sembahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkan sesuatu, berikan sajian meskipun hanya seekor lalat. Kata dia, enggak, saya tidak akan menyembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun penggal kepala orang ini, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka berkata kepada yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Kata dia, ma indi syai' li uqarrib, saya tidak punya sesuatu untuk saya serahkan. Kata mereka, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah meskipun hanya seekor lalat. Maka dia cari lalat, kasih saja sama berhala tersebut. Fakhallau sabilahu, dia dibiarkan lewat kampung tersebut, fadakhalan nar, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan di sini, dia hanya mengorbankan seekor lalat sebagai sajian, itu membuat dia masuk neraka jahanam, apalagi kalau ayam. Apalagi kalau kambing, apalagi kalau kebo, apalagi kalau sapi ya. Sebagian penyembah-penyembah arwah manusia dikorbankan, itu sih. Ya, apalagi manusianya gemuk. Bang, jangankan hewan, manusia mereka korbankan, sebagian penyembah-penyembah arwah ya. Tapi dalam kaum muslimin yang mereka sembahkan kepada selain Allah, hewan biasanya, hewan. Dan ini kita kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Saya lihat sedikit di sini, mata kepala saya sendiri. Waktu zaman saya masih kecil, ada mau bangun rumah, maka datang kepada orang pintar, orang pintarnya jadi imam terkadang. Kalau ada acara ini dia yang pimpin, acara zikir bareng, acara tahlilan dia yang pimpin ya. Tapi waktu mau bangun rumah dia kasih bilang, ini potong ayam 3 ekor. Terus darahnya ditumpahkan taruh di tanah yang akan dibangun rumah supaya jin penunggu tanah tidak mengganggu. Jadi hal ini sangat membuat masyarakat bimbang ya. Masyarakat tidak tahu. Kelihatannya ini orang alim, ternyata ngajarin apa? Kesyirikan. Ya orang awam mana tahu lah ini orang alim, orang pintar kok. Masa ngajarin kesyirikan? Ternyata ngajar kesyirikan. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian diambil ayam, disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan ke mana? Ke tanah. Ini syirik akbar, mengeluarkan seorang dari Islam. Dan saya sering kali ditanya, sebagian teman-teman yang kerja di hutan-hutan, tatkala mereka ingin membongkar hutan, membuat areal baru atau ingin menambang, sering datang orang-orang di situ minta acara adat. Mereka minta diberikan biaya untuk membeli babi-babi, ya,
untuk disembelih kepada arwah-arwah. Dan saya sering ditanya, Ustaz bagaimana Ustaz? Mereka minta agar saya nyumbang babi. Karena kalau tidak akan dikasih areal. Saya bilang tidak boleh. Tidak boleh. Ente nggak dapat proyek, mending nggak usah dapat proyek daripada proyek syirik. Rezeki masih banyak. Ya. Rezeki masih banyak. Cari rezeki tempat lain. Nego dengan mereka, jangan. Kalau untuk arwah itu nggak boleh. Mereka minta uang, kasih uang. Tapi kalau mereka minta uang untuk beli babi, untuk disembelih, diserahkan kepada roh, maka jangan mau. Kalau mereka minta uang, kasih aja. Mereka buat teler, buat mabuk, ya biarin aja. Tapi kalau ternyata mereka bilang untuk ini dengan perincian, untuk maksiat, maka jangan kasih. Apalagi untuk apa? Syirik. Tapi Ustaz, ya sudah, terserah ente. Kapan lagi dapat proyek, kapan lagi syirik. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Tambang, buat areal kebun. Itu nanti datang orang-orang adat setempat minta untuk acara tersebut. Dan inilah kesyirikan. Contohnya seperti sajen kepala kerbau yang mungkin dilepaskan di pantai selatan. Kalau ada yang bilang ini sedekah laut, gimana sedekah laut? Mau sedekah sama siapa? Sedekah sama ikan-ikan. Ngapain? Memang ikan suka kepala kebo. Orang miskin masih banyak aja ente sedekah sama ikan. Yang kelaparan butuh makan daging masih banyak, ngapain ente sedekah sama ikan? Ikan tidak butuh sedekah, mereka sudah hidup. Ngapain ente sedekah sama siapa? Ikan. Bahlul ente. Nah iya. Ikan memang ngapain ente kasih makan ikan? Ente makan ikan. Jangan ikan dikasih makan. Aneh-aneh. Terus kenapa harus kepala kerbau? Kalau ente kasih makan ikan enggak harus kepala kerbau. Ente kasih tumbuh-tumbuhan, banyak ikan-ikan saya lihat dikasih daun-daunan mereka makan. Kenapa harus kepala kerbau? Saya khawatir hanya sekedar permainan, ya, untuk ngeles. Padahal ini benar-benar acara kesyirikan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau murni ini sedekah laut untuk Allah, ente Allah tidak butuh sedekah seperti ini. Ente kalau berkorban caranya benar, tunggu hari korban, ente sembelih enggak apa-apa. Ngapain ente taruh di lautan? Buang-buang, ini rizki. Kerbau banyak yang suka atau tidak? Banyak yang suka dimakan. Ngapain ente sembelih taruh di laut? Kurang kerjaan. Terus pakai ritual mau meletakkan kepala kerbau. Jangan main-main dengan kesyirikan. Jangan bermudah-mudah dengan kesyirikan. Kesyirikan itu kita harus lari sejauh-jauhnya. Jangan nyerempet-nyerempet. Hati-hati. Kalau nyerempet-nyerempet zina saja berbahaya, apalagi nyerempet-nyerempet apa? Syirik. Ini contoh ya. Syirik akbar ya. Dulu zamannya lumpur lapindo juga gitu. Ada yang bilang, "Udah, lemparkan kambing berapa ekor?" Lempar, lumpurnya masih keluar, oh kambingnya kurang. Kurang syirik. Subhanallah. Sampai zaman modern seperti ini masih ada yang percaya seperti ini, masih ada. Selama iblis belum mati, syirik masih jalan. Syirik masih apa? Jalan. Ini termasuk syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Kita katakan tadi, lalat saja bisa buat orang masuk neraka, sajen lalat, apalagi seperti itu. Kemudian apa namanya? Sapi, kerbau, kambing dan yang lain. Ini mengerikan. Jangan kita tunjukkan keridhaan kita dengan kesyirikan sedikit pun, hati-hati. Tidak boleh. Ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Syaratnya dua. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Seluruh sembahan selain Allah harus diingkari. Adapun menunjukkan keridhaan, meskipun tidak melakukan berbahaya. Biarin aja lah. Itu tidak apa-apa lah. Antum enggak lakukan, saya enggak, tapi tidak apa-apa. Enggak boleh begitu. Ente bilang enggak, saya enggak lakukan dan itu enggak boleh. Haram dalam Islam. Ustaz, ini kan tradisi. Tradisi harus difilter oleh Islam. Tradisi Nusantara harus difilter oleh Islam. Sebagaimana Nabi SAW dulu memfilter tradisi Arab. Seluruh tradisi Arab yang tidak sesuai dengan Islam dibuang oleh Nabi SAW. Arab dahulu punya tradisi banyak. Tradisi kesyirikan, tradisi jimat, tradisi menyembelih di depan berhala. Arab dahulu punya tradisi tidak pakai jilbab, tradisi judi, tradisi minum khamar. Bahkan mereka minum khamar itu sebuah kebanggaan. Bahkan mereka buat bait-bait syair tentang minum khamar.
orang kalau minum khamr berarti dia sudah bahagia, berarti hidupnya sudah mapan sehingga mereka bangga kalau minum khamr. Apakah Nabi datang biarkan itu semua? Tidak, Nabi datang dengan Arab apa dengan Islam? Dengan Islam. Kemudian dengan Islam tersebut Nabi memfilter Nusantara Arab. Paham? Bukan Islam yang kita Arabkan, bukan. Maka Islam rahmatan lil alamin untuk seluruh umat di alam semesta. Saya sering sampaikan Nabi SAW berdakwah kemudian mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, agar mereka orang Persia masuk Islam. Agar Persia difilter jadi Islam. Agar Romawi difilter jadi Islam. Islam ingin mengislamkan Romawi, ingin mengislamkan Persia. Bukan mempersiakan Islam, bukan meromawikan apa? Islam. Sampai Islam ke Nusantara pun demikian. Nusantara harus diislamkan, bukan Islam dinusantarakan. Maka segala tradisi yang bertentangan dengan Islam harus difilter. Kalau Anda orang Islam, kalau Anda bukan orang Islam, silakan bertahan dengan tradisi Nusantara yang bertentangan dengan Islam. Kalau Anda bukan orang Islam, ya silakan. Tapi kalau Anda orang Islam, maka Anda harus terikat dengan aturan apa? Islam. Tidak boleh membiarkan tradisi kalau tradisi tersebut kesyirikan dengan dalih ini menjaga tradisi warisan leluhur, tidak boleh. Kalau syirik, kalau haram harus ditinggalkan. Baik, ini contoh adalah kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah.